Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narif Surana, kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin menjelaskan bahaya penyebaran dan cara pencegahan HIV atau virus AIDS. HIV adalah virus atau jasad redik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel yang merusak bagian yang memegang peranan penting pada tubuh. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV disebut HIV plus atau pengidap HIV. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain setelah 7 hingga 10 tahun periode, atau jika kekebalan tubuhnya sudah sangat melemah karena berbagai infeksi lain. Seorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala dan tanda-tanda. AIDS sendiri singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Oleh karena itu, AIDS diartikan sebagai kumpulan tanda-tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan pada tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dari infeksi HIV. Telah disebutkan bahwa seorang pengidap HIV, daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan. Bagi seorang pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Bahaya besar penyakit HIV atau AIDS yaitu: AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Sebuah kematian perhitungan WHO, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terinfeksi virus AIDS setiap menitnya. Nah, cara penularannya sendiri terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan ini bisa heteroseksual maupun non-heteroseksual. B. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya, akupuntur ataupun tindik yang tercemar oleh HIV. Yang terakhir yaitu ibu hamil yang mengidap HIV bisa menular kepada bayi yang dikandungnya. Upaya pencegahannya harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS dapat terjadi yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu 1. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Bila telah menikah, hanya mengandalkan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Pencegahan penularan melalui darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi pencemar HIV menggunakan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk. Untuk tindik perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.